Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Salam Smart School, generasi Smart School, berkarakter cerdas Ki. Nah, di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dengan saya, Ibu Rida Sulfiani, mengajarkan materi kimia kelas 11. Nah, adapun kompetensi dasar di materi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi menggunakan teori tumbukan. Sedangkan tujuan pembelajarannya, Ananda sekalian diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dengan menggunakan teori tumbukan. Nah, sebelumnya kita perhatikan gambar yang tampil di slide. Nah, dengan melihat gambar di sebelah ini, di sini ada kertas selembar yang dibakar, kemudian dibandingkan dengan buku yang dibakar. Menurut kalian, yang manakah yang lebih cepat terbakar? Pastinya, yang lebih cepat terbakar adalah kertas yang dalam bentuk lembaran dibandingkan dengan kertas yang dalam bentuk buku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, kita lihat. Faktor yang pertama itu adalah faktor konsentrasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sering menerapkan faktor konsentrasi. Misalnya pada saat kita mencuci pakaian. Nah, ketika kita mencuci pakaian, di sini di gambar ini dibandingkan yang gambar A itu menggunakan deterjen dengan jumlah yang sedikit, sedangkan gambar B itu dengan jumlah yang banyak. Jadi bisa kita tentukan bahwa deterjen dengan jumlah yang lebih banyak pastinya proses mencuci kita akan lebih cepat. Begitu pula dalam kimia. Nah, konsentrasi ini merupakan jumlah partikel yang terdapat dalam satu volume. Artinya semakin besar konsentrasinya, maka kemungkinan untuk saling bertumbukan partikel-partikel yang ada di dalam satu larutan itu akan lebih besar. Nah, apabila tumbukan efektifnya lebih banyak, berarti laju reaksinya akan semakin cepat. Berikutnya, yaitu luas permukaan. Kalau untuk luas permukaan itu diilustrasikan seperti gambar di atas ini. Misalnya, ketika kita membuat bubur kacang hijau, tentunya gula merah yang kita gunakan itu akan lebih cepat larut dalam air itu ketika dia ukurannya atau dipotong kecil-kecil dibandingkan ketika gula merah itu dimasukkan ke dalam panci dalam ukuran yang besar. Nah, dalam kimia ternyata luas bidang sentuh itu berbanding lurus dengan luas permukaan zat. Sedangkan luas permukaan zat padat itu justru berbanding terbalik. Semakin besar luas ukuran dari suatu benda padat itu sebenarnya luas permukaan bidang sentuhnya itu semakin kecil. Nah, bisa kita lihat misalnya dalam suatu data percobaan, reaksi antara serbuk Fe dengan batang Fe dalam dua buah tabung reaksi yang berbeda yang dilarutkan di dalam larutan HCl dengan konsentrasi yang sama. Pada gambar tersebut, ternyata serbuk Fe itu lebih cepat bereaksi dengan ditandai adanya gelembung gas dibandingkan batang Fe-nya. Selanjutnya, faktor yang ketiga yang mempengaruhi itu adalah suhu. Nah, ini faktor suhu ini sering sekali kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada saat kita membuat teh atau menyeduh kopi. Tentunya supaya kopi atau tehnya ini cepat larut, yang pasti kita akan menggunakan air panas. Kenapa harus air panas? Ternyata dengan atau dalam suhu yang tinggi itu, partikel-partikelnya itu akan lebih cepat bergerak.
Kalau partikelnya cepat bergerak, berarti kemungkinan terjadinya tumbukan efektif itu juga akan lebih cepat. Tumbukan efektif yang banyak, berarti laju reaksinya pun juga akan semakin cepat. Dan yang terakhir itu adalah katalis. Nah, katalis ini apa? Ini saya ilustrasikan seperti gambar di atas ini. Kalau reaksi dalam kimia tanpa katalis itu ibarat jalan yang tanjakannya sangat tinggi. Sedangkan dalam reaksi kimia apabila ditambahkan katalis itu ibaratnya saya ibaratkan seperti terowongan. Maka yang lebih mudah bereaksi itu adalah yang menggunakan katalis. Jadi tanjakan di sini dalam reaksi kimia itu diibaratkan dengan energi aktivasi. Energi aktivasi itu sama halnya dengan halangan dan rintangan. Untuk mengalahkan energi aktivasi, maka kita membutuhkan katalis. Baik, agar kalian lebih paham tentang 4 faktor-faktor laju reaksi tersebut yang Ibu jelaskan, mari kita lihat dan bahas soal berikut ini. Oke, nah, perhatikanlah ilustrasi percobaan laju reaksi dengan berbagai perlakuan seperti berikut untuk menjawab soal berikut. Oke. Nah, pertanyaannya adalah, pada percobaan keberapakah laju reaksi itu dipengaruhi, pada percobaan 1 dan 3 laju reaksi dipengaruhi oleh. Jadi, Ananda sekalian bisa fokus pada percobaan 1 dan 3. Triknya adalah perhatikan gambar pada 1 dan 3 yang faktornya itu dari keempat faktor tadi yang berbeda. Carilah faktor yang berbeda. Nah, pada gambar 1 dan 3 ternyata yang berbeda itu adalah luas permukaannya dan suhu. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Jadi, sekali lagi, untuk menjawab soal model seperti ini, jadi kita mencari faktor laju reaksi yang berbeda pada gambar. Jadi, untuk percobaan 1 dan 3 dipengaruhi oleh luas permukaan dan suhu, karena luas permukaannya dan suhunya yang berbeda pada percobaan 1 dan 3. Next. Nah, sama halnya dengan soal nomor 1 tadi, jadi laju reaksi yang dipengaruhi oleh suhu dan konsentrasi, itu kita cari lagi suhu dan konsentrasi yang berbeda pada gambar tersebut. Ternyata yang berbeda itu adalah gambar 1 dan 4. Jadi, saya kira untuk hari ini, untuk materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, cukup untuk hari ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan dengan materi yang berbeda. Demikianlah pelajaran kita hari ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Dan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan dengan mempelajari materi kita hari ini, Anandaku sekalian sudah bisa memahami dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi, khususnya aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School, generasi Smart School berkarakter cerdas.